waktu teman saya ini mau apa itu ngambil, kan otomatis apa itu refleks ya, mau ngambil gini, tiba-tiba sih dari bayangan sini nih, kayak teman saya ini melirik, ada penampakan di sosok sampingnya. Ketika ditoleh seperti ini, teman saya ini terperanjat. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mbah Atmoko ya. Saya ini akan membawakan sebuah kisah. Sebetulnya kemarin ini kisah ini sudah saya bawakan. Saya sudah mencari tempat tersendiri kemarin. Tapi tidak tahu kenapa videonya itu ada trouble. Jadi ini saya akan buat yang kedua kalinya. Oh, jadi kisahnya ini sebetulnya menarik. Saya ini punya teman, punya sahabat. Kalau bahasa sekarangnya ini mungkin bestie lebih tepatnya. Punya bestie. Katakanlah namanya itu si Fulan. Si Fulan itu sering mancing ya teman-teman. Pas mancing itu sebetulnya biasa aja. Kebetulan di Sungai Brantas itu, terutama Brantas Mojokerto itu Mojopahit, itu banyak sekali sungai-sungai berantas itu yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri. Dan ini dia malah dialami oleh teman saya sendiri. Anggap saja namanya si Fulan. Si Fulan ini sebetulnya yowis hobinya mancing dan sering mancing yowis namanya mancing liar ya, mancing di Sungai Berantas. Jadi yowis tempat-tempat seperti itu tuh mungkin ya bagi mereka itu ya wis biasa saja. Buat teman-teman saya itu nggak ada yang istimewanya, jadi wis biasa saja. Nah ini kebetulan di sana itu mancing di dekat oh, perkampungan Belanda dulu itu di Kecamatan Perning. Jadi sampai sekarang itu rumahnya itu masih ada, rumah peninggalan Belanda. Dan itu zaman Belanda itu kan mungkin nggak tahu kerja rodi atau apa, saya nggak kurang paham namanya. Intinya di situ si Belanda itu memiliki kebun tebu. Jadi di daerah Perning, Kecamatan Perning, Kabupaten Mojokerto itu memang memiliki eh, apa itu namanya bukan sawah, bukan hutan ya. Ibaratnya katakanlah kebun tebu ya, kebun tebu. Kebun tebu yang masih ada sampai sekarang dan rumah Belandanya itu masih ada sampai sekarang, masih dihuni tapi yang menghuni itu bukan Belanda. Singkat cerita, teman saya itu mancing itu ya wis biasa saja, nggak mikir aneh-aneh juga nggak kepikiran aneh-aneh. Dan tiba-tiba itu teman saya itu mencium yang aroma harum. Aromanya sangat harum sekali, wanginya itu wangi luar biasa. Jadi wanginya ini sangat harum sekali, sangat menusuk ke kolbu itu sangat menusuk. Karena apa? Karena logikanya nggak mungkin ada perempuan cantik malam-malam ataupun lelaki sing pakai wewangian di pinggir kali itu logikanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Berhubung teman saya itu ketemu hal-hal yang seperti itu ya wis biasa saja. Biasa saja akhirnya teman saya itu tidak menghiraukan ya wis mancing seperti biasa. Tiba-tiba itu dari kejauhan itu terdengar suara perempuan. Perempuan itu sedang menyanyi. Sama teman saya itu nggak dihiraukan ya wis didengarkan tok apa intine is nggak dihiraukan nggak direken kalau bahasa Jawa Timurnya. Karena apa? Karena ya wis biasa, maksudnya orang mancing malam mancing liar ketemu hal-hal yang seperti wis biasa, bukan yang sosok sing istimewa atau gimana gimana wis. Teman saya tuh pokoknya biasa saja. Setelah biasa kok suara ini semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat itu. Setelah didengarkan sama teman saya, ternyata si noni-noni Belanda itu menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo. Nina Bobo, terus teman saya itu malah bergumam di dalam hatinya. Oh, wah, biasanya kalau ada noni-noni nyanyi lagu kayak gini, ini biasanya
apa ini gendong anak kecil, apalagi sekarang udah nggak zaman Belanda, pasti ini hantunya cantik sambil gendong anak kecil. Jadi sama teman saya itu wis nggak dihiraukan, malah teman saya bergumam seperti itu di dalam hatinya. Karena teman saya ini wis orangnya wis tatak ya Mas. Jadi seperti hal-hal yang seperti itu tuh wis jadi makanan sehari-hari lah. Sambil rokokan, diem aja teman saya. Tiba-tiba si noni Belanda itu beneran. Ada noni-noni Belanda pakai baju warna putih, lengan panjang, pakai koyok daster, mungkin koyok sejenis gamis, tapi bukan gamis, lebih tepatnya ya daster itu loh. Tapi dasternya itu ada renda-rendanya itu, kayak ini ada lemeknya ke sini, terus di tangan itu juga sama, terus di baju itu juga sama. Itu gendong bayi sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Dan itu lewat di sampingnya teman saya. Lewat itu teman saya ya wis ngeliatin gitu. Oh, nengok ke belakang sih lebih tepatnya, nengok ke belakang karena depannya kan sungai, jadi nggak mungkin ngeliatin. Jadi nengok ke belakang. Nengok ke belakang itu ditoleh itu, oh ternyata bener. Ada noni-noni Belanda lewat situ. Lah teman saya itu malah bergumam, wis aku di sini niatku mancing nggak niat aneh-aneh, sampai lek mau lewat ya lewat to, lek ini tempatmu ya wis kita beda alam, wis nggak usah ganggu. Saya kesini niatku mek mancing nggak niat ganggu sampean. Teman saya itu bilang seperti itu. Setelah itu noni-noninya Belanda ini pergi. Teman saya ini tiba-tiba dapat ikan ngomset kalau bahasanya. Setelah itu ngomset karena mancingnya mancing malam, jadi mancingnya itu mancing ikan baung. Kalau bahasa Mojokertonya itu ikan rengkik, tapi kalau bahasa eh, apa itu namanya bahasa nasionalnya itu ikan baung. Setelah itu dapat ikan baung, teman saya wis seneng ya dapat ikan baung. Tapi aroma wangi ini belum hilang. Aroma wangi belum hilang, teman saya ini makin lama kok makin merinding gitu. Karena niatnya teman saya ini mancing ya, jadi nggak mikir hal-hal yang seperti ituan. Eh, nggak ada namanya apa itu makhluk seperti itu sampai makan manusia gitu. Bergumam dalam hatinya seperti itu tok. Setelah ngumpanin si teman saya ini eh, melemparkan umpannya ke dalam sungai. Selang beberapa menit dapat lagi, ngomset lagi. Diangkat, diambil itu tapi aroma wangi ini masih ada terus 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 itu. Setelah itu dilemparkan lagi, dapat lagi. Berulang terus sampai 4 kali. 4 kali. Terus yang kelima ini dicemplungkan lagi si kail ini tadi. Dicemplungkan lagi dari situ ternyata ditekuk lagi, dapat ikan lagi. Waktu teman saya ini mau apa itu ngambil, kan otomatis apa itu refleks ya, mau ngambil gini, tiba-tiba sih dari bayangan sini nih kayak teman saya ini melirik, ada penampakan di sosok sampingnya. Ketika ditoleh seperti ini, teman saya ini terperanjak karena apa, karena saling bertatapan sama si apa itu noni-noni Belanda itu tadi. Terperanjak, akhirnya teman saya ini saking kagetnya ini apa itu langsung refleks mundur selangkah itu, brek gitu. Setelah gitu si teman saya ini tiba-tiba kaget, apa itu ketakutan yang luar biasa hebat. Setelah ketakutan luar biasa hebat, si Belanda ini si noni-noni tadi itu bilang kalau dalam menyampaikannya itu bahasa Jawa ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Kamu di sini sudah dapat 4, kurang tak ini ikan 4 ini. Sudah kamu pergi, ini tempatku itu. Jadi si noni-noni Belanda itu menyampaikan seperti itu karena teman saya ini ketakutan. Akhirnya karena merasa ketakutan dan merasa diusir, dan mungkin anggapannya teman saya ini si noni-noni Belandanya ini terusik ya. Terusik. Akhirnya si teman saya ini langsung lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit
si pancing, umpan, peralatan ikan, sepeda motor, HP, semuanya ditinggal lari kira-kira ya sekitar 1 sampai 2 kilometer lah. Akhirnya ketemu di situ ada perkampungan. Setelah ada perkampungan, oh, teman saya tuh ngopi sejenak, ditanyain sama warga, sampean orang mana mas? Kok nggak pernah, saya nggak pernah lihat kalau sampean itu orang sini. Si teman saya ini akhirnya menceritakan bahwa teman saya ini mancing dan menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya si teman saya ini apa itu diantar ngambil pancing, oh, sama ngambil ikan itu tadi. Setelah itu teman saya itu wis pulang. Setelah pulang, kebetulan teman saya ini nggak cerita-cerita ya sama temennya. Kebetulan kan ada komunitasnya ya. Jadi di Mojokerto ada komunitas pemancingnya. Setelah nggak bercerita, malah teman saya ini waktu kopdar, bahasanya kan kopdar ya teman-teman. Oh, ketika kopdar si teman saya ini menyampaikan, oh di daerah Perning loh, yang di Tikuan, yang di tengah-tengah itu ada pulonya. Itu gondolannya bagus. Apa itu? Saya kemarin dapat 4 di sana di satu titik. Itu ikannya banyak, jarang orang mancing ke sana. Kebetulan si teman saya yang satunya lagi ini tertarik dengan cerita teman saya. Teman saya ini tertarik, akhirnya mancing lah di situ. Mancing di situ, oh bener teman saya yang satu ini langsung dua petikan gondolan. Jadi dapat satu. Setelah dapat satu, si teman saya ini nggak feeling apa-apa. Teman saya yang si satunya lagi nggak feeling apa-apa, juga nggak ada tanda apa-apa. Akhirnya teman saya ini tiduran di situ, kebetulan itu ketiduran. Setelah ketiduran ada suara kelintingan, akhirnya teman saya ini bangun. Waktu bangun teman saya ini langsung menjerit sekeras-kerasnya. Jadi wis nggak mikir A B C D E F G sampai Z. Jadi wis pokoknya teriak-teriak minta ampun. Jadi teriak sekenceng-kencengnya. Lah, akhirnya apa itu karena tengah malam ya. Jadi orang teriak meskipun jarak dari kampung itu 1 sampai 2 kilo ya. Mungkin ada orang lewat atau gimana saya enggak tahu. Disamperin lah sama warga. Dicari karena kan Sungai Brantas itu kan jarang dijamah manusia. Jadi suketnya itu tingginya sampai sekepala-kepala gini. Lah temen saya ini menjerit-jerit di sana. Menjerit-jerit minta tolong, teriak sejadi-jadinya. Sama warga disamperin. Setelah disamperin, warga ini menyari-nyari ke sana kemari mencari sumber suara itu tadi. Akhirnya ketemulah sama si teman saya ini tadi. Ketemu sama teman saya ini, apa itu namanya? Warga ini mau menolong, tapi bingung warga ini mau menolong ini gimana. Jadi bingungnya gini, jadi di kali itu di tengah-tengahnya itu di Sungai Brantas mungkin saking lebarnya ya teman-teman ya. Saking lebarnya terus di tengah itu seperti ada pulau di situ. Pulau ya wis ada gundukan lah di situ ada pulau. Ada pulau padahal teman saya ini mancingnya itu bukan di pulaunya yang di tengah kali ini tadi tapi di pinggirnya, di gampengnya, di pinggiran Brantas itu. Tiba-tiba waktu teman saya bangun, ini ada di seberang sungai, ada lebih tepatnya di pulau itu tadi di tengah sungai. Loh, warga yo keheranan, sampai tadi kok bisa ke situ? Gimana ceritane? Si teman saya menceritakan lah. Ceritaan saya tadi nggak tahu Pak, saya tadi tidur di situ, tiba-tiba saya bangun sudah di tengah pulau di sini. Akhirnya warga berinisiatif mau menolong si teman saya ini tadi. Kebetulan di sungai situ itu nggak ada nelayan yang memakai perahu. Jadi dari ujung yang di atas sana
warga itu berinisiatif, oh apa itu namanya, nyemplung ke kali yang arusnya deras itu loh, gimana ya, mengikuti arus, kentir lah. Kalau kentir itu bahasa Indonesianya apa ya? Kentir atau keli, terbawa arus lah, biar biar sampai ke pulaunya itu memakai ban. Ada 3 atau 4 warga yang berinisiatif seperti itu. Setelah itu, waktu ketemu di tengah pulau, warga ini tambah terheran-heran lagi, yang luar biasa herannya. Luar biasa herannya gimana? Temen saya ini pakaiannya ndak basah sama sekali. Jadi pakaian ini kering-kering, nggak ada setetes air yang membasahi, nggak ada. Makanya tambah heran lagi. Lu sampean nih kok bisa di sini ini, apa itu, nah apalagi pakaian nih sampean ini eh, nggak basah. Gimana ceritanya sampai ke tengah pulau di sini? Akhirnya teman saya itu malah nemu nangis-nangis di situ, kebingungan, Pak, saya minta tolong saya itu bawa ke seberang, saya mau pulang, saya ini takut di sini, saya bingung di sini kok tiba-tiba ini apa namanya saya di tengah pulau di sini. Lalu ditanyain warga sama salah satu warganya, loh teman kamu mana? Saya ini tadi mancing sendirian di sini. Loh kamu kok tahu lokasi sini? Saya ini Pak, diceritain tadi waktu kopdar sama teman saya, katanya mancing di sini dapat 4. Nah, si warga ini menceritakan, teman saya sampean ini ciri-cirinya seperti A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Teman saya mengiyakan, lu mas sampean ini dibohongi sama temennya sampean. Lu kok bisa Pak? Temennya sampean kemarin itu lari terbirit-birit di sini, minta tolong sama warga. Katanya itu apa itu namanya, diliatin sosok noni Belanda di sini, sampai sepeda motornya pun ketinggalan di sini. Temennya sampean itu ndak berani apa itu namanya di sini, justru saya sendiri sama warga, salah satu warga di sini yang pemilik warung kopi itu nganterin temennya sampean ngambil sepeda motor, ngambil pancing sama ngambil ikannya. Lah kok sampean ini mancing ke sini? Lupa teman saya ini nggak cerita yang hal-hal yang seperti itu. Ceritanya cuma apa itu namanya, dapat ikan 4 di sini gitu. Singkat cerita, teman saya ini dibantuin sama warga keluar dari pulau itu. Setelah itu wis pulang, nggak kejadian apa-apa. Waktu ketemu lah kopdar di bulan berikutnya, bulan depannya itu. Tiba-tiba teman saya yang kedua ini tadi nyamperin ke teman saya yang satunya, langsung dimaki-maki teman saya yang satunya itu. Mohon maaf ya, jadi maki-maki kalau di komunitas mancing, apalagi sudah bestie, itu bukan maki-makian yang mewujudkan amarah ya. Jadi bukan mewujudkan amarah, bukan kebencian, tapi ya wis memang bahasanya orang mancing itu seperti itu. Jadi ya wis, nggak usah kaget kalau misalkan ada teman mancing bicara A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu wis mungkin karena mereka itu sudah akrab. Akhirnya si teman saya yang dimaki-maki ini malah ketawa terbahak-bahak. Ketawa terbahak-bahak. Jadi teman saya yang dapat ikan 4 ini tadi malah nggak marah, malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kebongkarlah di situ kejadian demi kejadian itu. Kebongkar di situ, akhirnya si teman saya yang A ini tadi ya cerita padanya bahwa dikasih lihat noni Belanda nyanyiin lagu Nina Bobo. Terus waktu dapat ikan tiba-tiba noni Belandanya ini ada di sampingnya. Akhirnya sampai sekarang di lokasi tersebut itu nggak ada pemancingnya sama sekali. Teman-teman itu nggak ada yang berani mancing di lokasi situ. Karena apa? Terkenal angker dan terkenal jahil. Teman-teman saya itu wis nggak berani mancing di situ. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari saya, bisa disambung di next video. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.